Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali kita bertemu lagi dalam mata pelajaran prakarya. Ayo kita berpetualang bersama prakarya. Dalam materi hari ini adalah kerajinan limbah keras. Kemarin dalam pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang jenis dan karakteristik bahan-bahan limbah keras. Ada bahan limbah keras organik dan ada bahan limbah keras anorganik. Nah, hari ini sekarang kita akan belajar tentang proses perencanaan dan pengolahan limbah keras. Nah, apa yang akan kamu pelajari dalam bab ini atau materi ini? Yang akan kamu pelajari adalah ada dua hal. Yang pertama adalah proses perencanaan kerajinan, yang kedua adalah proses pembuatan kerajinan. Nah, dalam proses perencanaan kerajinan itu kita akan menentukan ide atau gagasan dan menuangkannya dalam desain perencanaan. Nah, yang kedua, setelah perencanaan sudah jadi, maka kita sudah masuk ke proses pembuatan kerajinannya yang meliputi ada 3 hal ya. Ada persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, kita masuk yang pertama dulu, yaitu pada proses perencanaan. Dalam proses perencanaan ini, mulailah kalian menemukan ide atau gagasan. Nah, untuk mendapatkan ide atau gagasan itu bisa kalian lakukan dengan melihat, memperhatikan, dan memikirkan cara membuat suatu kerajinan dari berbagai contoh kerajinan yang ada di sekitar kalian. Nah, contohnya misalkan dari produk kerajinan limbah keras dari tempurung kelapa. Nah, saya yakin di lingkungan sekitarmu banyak itu penjual es kelapa muda. Nah, di situ dia pasti menghasilkan limbah tempurung kelapa. Nah, itu ternyata limbah dari tempurung kelapa bisa dimanfaatkan untuk membuat berbagai jenis kerajinan. Ada kerajinan untuk membuat kap lampu, kemudian celengan, kemudian berbagai alat-alat rumah tangga ya di sini, kemudian ada asbak dan masih banyak lagi. Nah, bisa kalian cari juga lewat internet. Kalian searching di Google sebanyak mungkin contoh-contoh produk kerajinan sebagai referensi ya. Nah, contoh lain, misalkan di sini ada kulit kerang. Nah, kulit kerang ini ternyata bisa digunakan untuk membuat berbagai kerajinan juga. Ada kerajinan-kerajinan dinding, figura, bros, kap lampu seperti ini, gantungan-gantungan dari kerang. Nah, ini kalian juga banyak melihat contoh-contoh produk kerajinan di sekitar kalian ya. Contoh lain yang sering kita gunakan dalam keseharian nih, botol plastik dan sampah-sampah plastik. Nah, kalau kita lihat ternyata bungkus-bungkus kemasan plastik itu bisa kita olah menjadi bentuk kerajinan seperti ini. Ada tas, ada dompet. Nah, dari produk-produk yang lebih berharga ya, di sini kita memanfaatkan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Nah, kalau dari sampah kemasan plastik digunakan diolah menjadi ini, tas, dompet, itu berarti kita reuse ya. Nah, ini juga bisa menggunakan reuse dari botol-botol plastik, bisa digunakan sebagai vas bunga, kemudian tempat aksesoris. Nah, ini membutuhkan kreativitasan dan inovasi dari kalian. Nah, jadi ide di sini adalah sangat penting. Setelah kalian melihat berbagai contoh produk kerajinan, kalian memikirkan teknik apa yang bisa kalian gunakan. Nah, di sini kita sudah masuk ke desain perencanaan. Setelah kalian mendapatkan ide mau membuat kerajinan apa, nah di sini kalian harus menentukan, memikirkan ya, bahan apa yang akan kalian gunakan dan teknik apa yang bisa kamu lakukan untuk membuat produk idemu tersebut. Nah, dalam desain perencanaan ada 3 hal yang perlu kalian tuliskan. Yang pertama adalah judul perencanaan,
lebih baik judulnya ini disertakan contoh gambar produknya. Jadi bisa memunculkan, menegaskan idenya dari sini. Kemudian yang kedua adalah pemilihan dan penentuan alat dan bahan yang dibutuhkan. Nah, jadi persiapkan semua alat dan bahan yang dibutuhkan dalam proses pembuatan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah teknik pengolahan dan urutan langkah kerja dalam proses pengolahan. Nah, di sini kalian juga harus memikirkan teknik pengolahannya itu kira-kira bisa kamu lakukan, misalkan menggunakan teknik potong, teknik tempel, teknik melubangi. Nah, itu. Kemudian urutan-urutan langkah kerja itu juga perlu kalian susun sehingga memudahkan kalian dalam proses pembuatan. Nah, setelah desain perencanaan itu sudah dibuat, masuk ke proses pembuatan kerajinan. Proses pembuatan kerajinan ini ternyata ada 3 tahap. Yang pertama adalah persiapan, kedua pelaksanaan, yang ketiga evaluasi. Dalam tahap persiapan, ini berarti kamu mempersiapkan semua alat dan bahan yang dibutuhkan dalam proses pembuatan. Baik itu bahan-bahan penunjang dan alat-alat penunjangnya harus dipersiapkan di tempat yang sama saat kamu membuat kerajinan tersebut. Jadi nggak ngelari-larian, ngambil ini, ngambil itu. Nah, di situ persiapannya. Kemudian pelaksanaan. Di sini proses pembuatan. Mulai dari pemotongan pola, menempelkan pola, menempelkan hiasan. Nah, di sini adalah proses pelaksanaan sampai terbuatlah suatu kerajinan. Nah, setelah kerajinan itu dibuat, sudah selesai, sudah jadi, masuklah ke proses evaluasi. Proses evaluasi di sini adalah mengecek kembali dan menguji kerajinan tersebut sesuai dengan fungsinya, baik itu sebagai fungsi pakai maupun fungsi hias. Kalau fungsi pakai ya berarti fungsikan itu sesuai dengan kegunaannya. Kalau fungsi hias berarti fungsikan itu sebagai hiasan. Nah, di situ bisa kalian evaluasi dari segi keindahan, estetis, dari segi safety, keamanannya. Nah, itu bisa kalian evaluasi. Kalian rapikan kembali bagian-bagian yang masih kurang sempurna. Nah, di situ adalah bagian proses evaluasi. Setelah 3 tahap ini semua dilakukan, maka selesai sudah proses pembuatan kerajinan bahan limbah keras. Nah, sampai di sini saya kira cukup ya, cukup dimengerti. Jika ada pertanyaan nanti bisa kita bahas. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.